Pace bene, masih di mea culpa. Sepertinya ada yang memandang keliru konten-konten yang saya buat yang berbicara tentang kekristenan, tentang Katolik, tentang Protestan, tentang kebiasaan-kebiasaan di sini, di sana. Mereka menganggap itu tentang membuat perpecahan, tentang berkonflik, tentang berdebat. Tidak. Saya membuat itu sebagai materi studi sejauh yang saya bisa mengerti. Kalaupun cara berbicaranya seperti ini, saya tidak sedang mengada-ada. Ada yang mengatakan, oh jangan terlalu provokatif. Cara bicaranya, saya bicara seperti ini. Dan kalau bertemu dengan orang lain, tidak jauh berbeda juga. Sekalipun ya, tidak persis sama karena ini saya berbicara secara sendirian di depan kamera. Maka tidak ada niat untuk membuat konflik, tidak ada niat untuk membuat berdebat, bahwa di kolom komentar orang-orang berbicara dengan sesuka hati, itu adalah orang yang mengekspresikan keaslian dirinya. Mengekspresikan keaslian dirinya secara anonim. Karena dia tahu bahwa orang tidak akan mengusut siapa dia sejatinya dalam hidup nyata, maka dia bersembunyi di balik identitas palsu dan menyatakan keaslian dirinya. Nah, kalau ada komentar-komentar miring seperti itu, maka saran saya sebenarnya kepada para komentator, tulislah apa yang kamu berani katakan ketika kamu berjumpa dengan banyak orang. Sehingga tetap dalam keaslian diri yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa dipertanggungjawabkan itu yang terutama. Bebas menulis apapun sejauh bisa dipertanggungjawabkan. Pesan kepada para komentator tentang konten video Kristen Katolik dan Protestan. Nah, mengapa ini dibahas? Untuk saya lebih menarik ini untuk dikritisi, didalami daripada jauh ke agama lain yang tidak saling kenal, benar-benar tidak saling kenal. Pertama, perbaiki di dalam dulu. Itu menurut saya sesuatu yang menarik, karena andai kata di dalam menarik, orang akan tertarik untuk masuk ke dalam. Ketika orang memilih keluar dari kekristenan, pasti ada sesuatu yang keliru. Sampai-sampai orang Kristen keluar. Mengapa ada yang mualaf? Mengapa ada yang mualaf keluar dari kekristenan? Karena ada sesuatu yang tidak menarik dalam kekristenan. Entah itu ditunjukkan oleh keluarganya atau ditunjukkan oleh pengurus gereja dimanapun berada, atau teologi dalam gereja yang belum dirasa tepat. Nah, alasan orang keluar pun bermacam-macam. Ada alasan sosial, ada alasan psikologis, dan tak jarang meskipun tak sering alasan teologis, doktrin-doktrin yang tidak sesuai. Tetapi sering juga berasal dari alasan psikologis sosial, perasaan sakit hati atas sekelompok orang, perasaan ditolak, perasaan terasing, akhirnya meninggalkan gereja. Nah, hal-hal semacam ini yang kiranya perlu dibahas dalam kekristenan, entah itu Katolik dan Protestan. Nah, lebih baik berbicara tentang ini menurut saya. Baik juga berbicara tentang kekristenan dan Islam. Dan saya pernah berpikir itu topik yang menarik, tetapi lagi-lagi di kolom komentar muncul kalimat-kalimat yang tidak sedap untuk dibaca. Nah, saya pikir dan saya harap juga para penonton dan komentator berpikir bahwa berbicara tentang kekristenan bisa dilakukan dengan banyak hal. Tentang pendalaman kitab suci, tetapi juga pendalaman sejarah gereja, juga diskusi-diskusi terkini tentang topik terkini. Berbeda pendapat itu biasa, tetapi jangan pergi dan merusak suasana dengan bahasa-bahasa yang tidak bersahabat bagi banyak orang. Maka sekali lagi, kalau dirasa provokatif, bukan sesuatu yang saya inginkan, meskipun cara berbicaranya begini dan terkesan menyudutkan, bukan sesuatu yang disengaja. Memang begini tampilannya. Yang terutama adalah ut omnes unum sint, supaya semua menjadi satu. Dan satu yang bagaimana? Apakah mungkin satu secara institusional, secara gereja insani, menjadi satu organisasi kah semua? Dewan Gereja Indonesia yang kemudian kita kenal sebagai
Satuan Gereja Indonesia, PGI, toh ternyata tidak berhasil menyatukan gereja menjadi satu payung dalam satu konsep teologi yang sama. Tapi apakah dengan itu gagal kita dalam menyatukan gereja? Saya pikir tidak, karena Roh Kudus berhembus kemanapun dia pergi. Ketika dia ternyata berhembus ke banyak tempat, bukan berarti kita harus menyatukannya di satu tempat, tetapi bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap menjadi penuntun utama bagi segenap umat Kristen. Itu sebuah usaha, dan dari pihak kita pun dituntut usaha. Maka sejauh kita buat adalah usaha intelektual yang bisa kita buat sebagai refleksi kritis atas apa yang terjadi dalam kekristenan kita. Itu ya, satu cita-cita ideal yang saya pikir bisa kita mulai dari golongan akar rumput ini. Ketika media bisa membuat kita menampilkan pemikiran kita secara publik, saya pikir kita bisa gunakan itu untuk berpikir bersama tentang apa yang bisa kita buat. Panjang lebar sebenarnya. Sederhananya, saya tidak bermaksud membuat konflik. Provokasi, no. Tetapi duk in altum, masuk ke dalam, ke yang lebih dalam lagi, sehingga kalau kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain, kita bisa saling menghargai dan menjadi satulah. Pace bene.